Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dari kelas 10-11. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 5 tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Poin A. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Para sejarawan mengemukakan beberapa teori tentang asal masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Islam masuk dari Gujarat, India pada ke-13 Masehi. Samudra Pasai dianggap wilayah pertama yang menerima Islam. 2. Teori Makkah. Buya Hamka. Islam masuk langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dinasti Tang, terdapat pemukiman pedagang Arab di barat Sumatera. 3. Teori Persia. Hussein Jajat Ningrat. Islam masuk ke Persia dari bermazhab Syiah berdasarkan pengaruh ejaan Persia dalam bacaan Al-Quran di Jawa Barat. Teori ini lemah karena mayoritas Muslim Indonesia bermazhab Syafi'i. 4. Teori Cina. Sultan Demak dan Wali Songo disebut dengan keturunan Cina berdasarkan kronik Sampokong. Nama-nama yang dicinakan dianggap sebagai penyesuaian bahasa Cina, sehingga teori ini dipandang lemah. 5. Teori maritim. Islam dibawa oleh pedagang muslim sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan laut. Dakwah berlangsung dari pantai menuju pedalaman dibantu oleh saudagar pribumi. B. Perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Islam berkembang pesat ketika kerajaan-kerajaan Hindu mulai memeluk Islam. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, raja menjadi sultan. Kesultanan awal Samudra Pasai abad ke-13 Masehi, Leran di Gresik abad ke-11 Masehi. Pengaruh dari kekhalifahan besar Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani mempercepat perkembangan Islam. C. Tokoh penyebar Islam di Nusantara. Sultan Mahlik Al-Soleh, pendiri Samudra Pasai 1267 Masehi, masuk Islam melalui Syekh Ismail di Mekah, penyebar Islam kuat di Asia Tenggara. 2. Sultan Ahmad, Sultan Samudra Pasai ketiga, menyebarkan Islam ke wilayah sekitar. 3. Sultan Alauddin Riayah Shah, Sultan Aceh yang memperkuat hubungan dengan Turki Utsmani, dakwah hingga ke Minangkabau. 4. Wali Songo, pelopor Islamisasi di Jawa, berdakwah melalui budaya, seni, perdagangan, pendidikan, dan politik. 5. Sultan Alauddin, Raja Gowa pertama yang memeluk Islam, menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. 6. Datuk Tunggang Parangan, mengislamkan Kutai Kartanegara, berperan besar mengubah kerajaan menjadi kesultanan. 7. Sultan Zainal Abidin, menjadikan Islam dasar negara, membangun pesantren, mengembangkan dakwah ke seluruh Maluku. Setelah itu ada keteladanan ulama penyebar Islam. Yang pertama itu hidup sederhana, mementingkan dakwah bukan harta, mengamalkan sedekah, dan menghindari gaya hidup berlebihan. 2. Gigih berjuang. Dakwah dilakukan dengan tekad kuat meski menghadapi kesulitan, mengedepankan tawakal dan usaha. 3. Menguasai ilmu agama. Para ulama belajar kepada guru bersanad hingga Rasulullah, menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal dan menghapus adat. 4. Produktif berkarya, yaitu banyak menulis kitab sebagai amal jariah, mendorong budaya literasi. 5. Sabar, bersabar menghadapi ujian dakwah dan berbagai karakter masyarakat. 6. Menghargai perbedaan, tidak memaksa dalam bergema, menghargai keberagaman suku, ras, dan budaya. 7. Berdakwah secara damai, menyampaikan Islam dengan hikmah, kelembutan, dan toleransi. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.